Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, sahabat-sahabat semua, teman-teman, kolega dimanapun Anda berada. Pagi ini Alhamdulillah saya berjumpa atau menjumpai teman-teman, sahabat-sahabat, kolega semua kembali untuk berbagi pengetahuan khususnya berkaitan dengan bidang komunikasi. Nah, pagi ini kita akan membicarakan tentang momentum calon presiden dan komunikasi. Jadi ada 3 hal yang ingin saya diskusikan, yang ingin saya sampaikan terkait dengan momentum capres ya, pencalonan presiden dan komunikasi. Beberapa waktu lalu ya teman-teman, sahabat-sahabat dan kolega semuanya, Ketua Umum Nasdem pernah menyatakan begini, bahwa ia sangat mempercayai dengan alam gitu ya, bagaimana alam itu bekerja, dan ia meyakini bahwa pemilihan atau pencapresan Anies Baswedan itu sebagai kepastian alam yang dibaca oleh ketua umum Partai Nasdem. Nah, saya tidak akan memperbincangkan soal pro dan kontra pencapresan terhadap Anies Baswedan untuk pemilihan presiden 2024. Tetapi pada kesempatan ini saya akan memperbincangkan atau membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan momentum yang kemudian diterjemahkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem sebagai tanda-tanda alam ya, bahasa alam atau perilaku alam atau hukum alam yang akan mengarahkan dan menentukan siapa sebenarnya yang akan menjadi presiden gitu. Dalam kacamata Ketua Umum Partai Nasdem, ia meyakini dan percaya dengan tanda-tanda atau hukum alam tadi atau perilaku alam tadi yang akan mengarah kepada Anies Baswedan. Nah, dalam pandangan saya, yang disebut sebagai momentum yang kemudian dipahami sebagai kepastian ataupun kehendak alam gitu ya, kehendak alam itu tidak bisa dilepaskan dari pemilik alam semesta ini gitu. Bagaimana alam ini bekerja, bagaimana alam ini beroperasi, tentu berada dalam genggaman Sang Khalik ya, Allah Subhanahu wa taala. Karena alam ini yang menggerakkan, yang mendeterminasi semuanya itu adalah Rabbul Alamin. Tapi kita tidak akan masuk pada persoalan itu lebih dalam, hanya mengingatkan bahwa hukum alam, perilaku alam atau kepastian alam bekerja untuk mendeterminasi terhadap apa yang akan terjadi pada masa datang gitu, atau yang terjadi pada hari ini, itu tidak bisa dilepaskan dari Sang Khalik, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Nah, saya ingin membawa satu diskusi tentang bagaimana sebenarnya momentum yang tadi dipahami sebagai kepastian alam, bagaimana kepastian alam itu bekerja gitu. Nah, dari sisi kepastian alam itu, yang namanya momentum itu sebenarnya harus dipahami sebagai simultansi ya, sebagai sebuah simultansi yang mengarahkan kepada satu keadaan tertentu, sehingga siapapun tidak bisa menghalangi bahwa kepastian atau kejadian itu akan terjadi gitu, tidak akan mampu, ataupun ada orang-orang yang
berusaha untuk mencegah terjadinya persoalan itu tidak mampu. Jadi kenapa ketidakmampuan seseorang gitu, kelompok atau organisasi atau siapapun lah dengan kekuatan yang dimilikinya itu untuk mencegah sebuah kepastian. Jadi kepastian yang terjadi itu tidak akan mampu dicegah. Siapa yang akan mampu mencegah kepastian jika kepastian itu sudah ada di hadapannya? Maka kekuatan apapun tidak akan mampu mencegah kepastian itu. Dalam bahasa agamanya itu sebagai kun fayakun. Tetapi untuk sampai pada sebuah kepastian, ya untuk sampai pada sebuah kepastian itu, ya kita sebagai manusia berusaha untuk memahami bagaimana proses kepastian itu terjadi. Jadi aspek sebab musabab, kausalitas, sebab dan akibat, bagaimana sebuah keadaan sebagai keadaan itu menjadi sebuah kepastian yang akan terjadi, maka itulah yang perlu kita diskusikan. Nah, apa yang menjadikan sebuah keadaan itu kemudian menjadi sebuah kepastian pada masa yang akan datang? Tentu kita berbicara pada aspek sebab dan akibat tadi, situasinya gitu atau keadaannya yang kita bisa baca. Tentu kepastian yang akan terjadi pada masa yang akan datang itu tidak bisa dilepaskan pada situasi-situasi yang terjadi sebelumnya. Jadi apa yang ada dalam konteks komunikasi misalnya, kita akan lihat bagaimana produksi-produksi pesan yang selama ini terjadi. Produksi-produksi pesan yang selama ini dihasilkan dalam masa katakanlah 8 atau hingga sampai 10 tahun terakhir. Maka kita akan mendapatkan sebuah keadaan atau situasi yang satu sama lain saling tarik ulur, ya, tarik ulur. Kemudian memproduksi satu keadaan, yang memproduksi satu situasi di mana tarik ulur dari satu keadaan itu akan mendeterminasi atau melahirkan sebuah keadaan yang baru atau keadaan yang diproyeksikan akan terjadi. Nah, hubungan yang semacam inilah sebenarnya yang patut untuk dicermati, patut untuk dipahami. Bagaimana satu keadaan yang akan datang itu dihasilkan dari simultansi peristiwa-peristiwa sebelumnya. Maka kita akan melihat banyak peristiwa sebelumnya. Ada istilah kampret, cebong, kadrun, ada istilah ketidakadilan, ada radikalisasi, ada anti NKRI, ada radikalisme, terorisme, ada kriminalisasi ulama. Nah, ini memproduksi sebuah simultansi. Kemana arah simultansi tadi? Mari kita cermati simultansi yang terjadi dalam 10 tahun terakhir atau dalam 8 tahun terakhir. Simultansi ini mengarah kemana? Ada terminologi tentang oligarki, ada terminologi yang terkait dengan electoral threshold yang 20% tadi. Ada banyak persoalan-persoalan yang semestinya dibaca sebagai sebuah simultansi, dan kemudian itulah yang kemudian kita baca sebagai kehendak alam atau kepastian alam, bagaimana kepastian alam itu akan bergerak ke depan. Nah, saya tertarik juga dengan istilah apa yang disampaikan oleh salah satu kader Partai Nasdem yang mengatakan sebagai antitesis gitu ya. Jadi deklarasi itu sebagai sebuah antitesis. Nah, berarti kan pilihan ini didasarkan pada bacaan yang terjadi, atau pilihan ini diambil berdasarkan atas bacaan-bacaan yang terjadi atau situasi-situasi yang terjadi, sehingga muncul istilah antitesis. Tetapi teman-teman semua, sahabat-sahabat, kolega-kolega, untuk mendapatkan kepastian sebagai kehendak alam tadi atau ketentuan alam tadi, itu yang kemudian kita
kita katakanlah kita sepakati sebagai momentum, dan orang yang mendapatkan momentum itu tidak akan bisa dikalahkan. Nah, persoalannya gitu ya, dalam proses 2 tahun yang akan datang ini, apa yang terjadi kita masih tidak tahu gitu ya. Apa yang terjadi untuk 2 tahun yang akan datang kita masih tidak tahu. Tetapi simultansi yang ada akan masih berkembang. Situasi-situasinya juga akan masih berkembang. Nah, dari sisi komunikasi sebenarnya ya yang harus dijaga agar momentum itu bisa diperoleh, itu adalah kaitannya dengan apa yang menjadi ekspektasi publik. Dan jadi maksud saya begini, peristiwa-peristiwa dalam 8 tahun terakhir atau 7 tahun terakhir itu, yang kemudian dalam 7 tahun terakhir itu produksi pesan, aspek psikologis, aspek sosiologis, kepentingan ekonomi dan politik, persoalan perbedaan ideologi gitu ya, itu akan menghasilkan pada ekspektasi yang seperti apa gitu. Jadi ekspektasi massa yang seperti apa itulah yang kemudian menjadi sangat penting. Jadi komunikasi yang akan membawa pada arah ke momentum itu adalah komunikasi yang selaras dengan ekspektasi massa. Komunikasi yang selaras dengan ekspektasi massa itu harus tercermin dari persoalan-persoalan selama 5, 6, 7 tahun terakhir terkait dengan keadaan-keadaan dan situasi-situasi yang terjadi selama ini Oleh karena itu momentum itu sangat ditentukan oleh simultansi yang terjadi sebelumnya, dan karena ini adalah proyeksi 2024 gitu ya, maka kita masih menunggu simultansi yang terjadi selama 2 tahun terakhir ini. Tetapi kalau simultansi itu pada akhirnya juga tidak bisa ditangkap apa yang menjadi ekspektasi massa, maka tetap saja orang yang tidak mampu ataupun keinginan kita yang tidak mampu membaca ekspektasi massa terhadap simultansi yang terjadi sebelumnya, dia tidak akan bisa mendapatkan atau memenangkan momentum itu. Hanya orang yang mampu membaca simultansi dan ekspektasi massa itulah yang kemudian dia bisa mendapatkan momentumnya dan memenangkan ekspektasi massa tadi. Nah, peran komunikasi adalah sebenarnya bagaimana para ahli komunikasi, para komunikator, para strategi komunikasi adalah melihat simultansi peristiwa yang terjadi itu dengan strategi komunikasi. Jadi strategi komunikasi yang berhasil, strategi komunikasi yang akan membawa kepada momentum adalah strategi komunikasi yang yang mampu membaca ekspektasi massa tadi. Jadi komunikasi yang membawa ekspektasi massa itu seperti apa? Misalnya komunikasi yang membicarakan tentang keadilan, komunikasi yang membicarakan tentang kesejahteraan, komunikasi yang membicarakan tentang kemakmuran, komunikasi yang membicarakan tentang bebas korupsi, komunikasi yang membicarakan tentang visi berbangsa dan bernegara yang baik gitu. Nah, tentu ini akan dihadapkan juga pada bentuk-bentuk ekspektasi yang lain ya. Tetapi keberhasilan sekali lagi pada momentum itu adalah terletak pada ekspektasi massa tadi. Bagaimana komunikasi dipakai, bagaimana komunikasi itu digunakan untuk membaca simultansi yang terjadi pada 7-8 tahun yang lalu, kemudian mampu mengerucutkan apa yang menjadi ekspektasi massa. Maka komunikasi yang mampu mengartikulasikan tentang ekspektasi massa itulah biasanya yang akan membawa kepada keberhasilan
selaras dengan momentum yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Nah, inilah kiranya teman-teman, sobat-sobat semua, kawan-kawan, kolega, dimanapun teman-teman, kawan-kawan, kolega berada, ada hal yang menurut saya patut untuk dicermati antara apa yang dimaksud dengan momentum, kemudian pencapresan 2024, dan kemudian kita membicarakan pada sisi mana komunikasi itu mempunyai peran yang strategis di dalam mengiringi momentum yang dikatakan sebagai kehendak alam untuk menentukan siapa pemimpin kita pada 2024 yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, mencerahkan, dan memberikan inspirasi bagi teman-teman, sahabat-sahabat, kolega, siapapun yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.